Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 28 dengan judul KDRT. Jemimah bekerja sangat keras. Di bawah kepemimpinan pria otoriter, wanita itu bekerja terlalu keras. Sampai kemudian lelah, tak sanggup menghadapi bos tiran lebih lama lagi, ia memutuskan untuk menyerah. Pensiun dini. Toh keluarganya sudah cukup maju kini. Sawah kecil yang ia beli dengan tabungan selama 5 tahun menjadi asisten pribadi Abiasa sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Jadi dia berpikir untuk berhenti dan saatnya menjadi benalu untuk suami. Bekerja itu melelahkan, tapi tertipu oleh ekspektasi, ternyata pengangguran terdengar lebih buruk setelah ia terbiasa mandiri di atas kakinya sendiri. Jemimah ingin disibukkan lagi oleh tumpukan pekerjaan, lalu menggerutu, memaki namun tak memengaruhi hasil kerja yang harus maksimal. Jemimah rindu bekerja, inilah dunianya. Bercengkerama dengan tumpukan pekerjaan dan teman seperjuangan, Jemimah menikmati kembali hidupnya, ya. Meski tetap saja, dia masih mengeluh karena atasannya masih sama, Abiasa. Yang ingin ia hindari adalah pria itu, tapi mengapa harus bekerja dengan sistan itu lagi? Dan parahnya mereka bukan hanya rekan kerja biasa. Mereka suami istri. Jemimah akan gila jika terus memikirkan hal ini. Karenanya ia berusaha untuk tak memikirkan pernikahannya dengan Abiasa, meski tak bisa. Sial. Pria itu suka sekali membuat jantungnya jumpalitan. Hanya karena diberi makanan saja ia berdebar. Mengapa? Mengapa hatinya harus merasa kesemutan? Sudah jam 10 malam, ayo pulang. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Tapi masih belum selesaikan pekerjaannya, Jemimah mendongak, menatap Abiasa yang berada di jarak tak sampai 3 meter dengannya. Di ruang memanjang dengan pintu yang berada di antara mereka, Jemimah lalu mengangguk. Untung sore tadi ia sempat bercengkrama sebentar dengan para teman yang rela menunggui dirinya keluar dari ruang neraka Abiasa. Membereskan barang miliknya, ia lalu mencangklong tas pun dengan Abiasa. Kamu bawa mobil? Tanya pria itu, yang dijawab Jemimah dengan anggukan. Meninggalkan lebih dulu meja miliknya yang berada di tengah-tengah ruangan, sementara Abiasa berada di sisi dinding kaca, membuat pria itu lebih leluasa memandang apa yang ada di belakangnya. Sedangkan Jemimah harus cukup puas dengan memandang Abiasa saja, seolah ia adalah terdakwa. Wanita itu melirik ke belakang sejenak saat dapat merasakan suhu tubuh Abiasa begitu dekat. Kan bisa jalannya agak jauhan dikit. Tapi tentunya tak berani memprotes apapun, Jemimah berusaha untuk melangkah lebih lebar agar Abiasa tidak dapat menjangkaunya. Melewati lorong kubikel yang telah kosong dengan lampu ruangan yang sebagiannya telah padam dan terasa pengap, karena pendingin ruangan pasti sudah dimatikan. Sejak orang terakhir keluar dari ruang kerja di lantai 5 ini, Jemimah menarik dengan ringisan susah ketika pintu ganda di hadapannya ia buka. Namun tak lama, bebannya terasa lebih ringan saat jemari kokoh Abiasa ikut menarik handle pintu dengan begitu santai. Jemimah makin meringis. Menoleh pada pria di belakangnya yang tak mengatakan apapun, ia lalu memberi senyum basa-basi. "Makasih, Pak," ucapnya yang hanya Abiasa balas dengan dehaman singkat. Sitiran yang berada di mode kulkas 4 pintu. "Nggak usah digubris, Mima." Wanita itu lalu melangkah maju untuk mencapai lift paling dekat dengan pintu keluar ruang kerja di lantai 5. Di sini, sambil menunggu pintu terbuka, hatinya menjadi makin resah karena membayangkan jika dirinya dan Abiasa akan berada di satu ruangan yang sama. Apalagi dalam kondisi sepi begini. Jemimah baru menelan salivanya ketika ia malah mendengar langkah menjauh dan kontan perhatian tertuju pada sosok yang tadi ada di belakangnya. Namun kini sudah melangkah menjauh menuju ujung lorong lantai 5. Di sana ada satu lift lagi, tapi mengapa tidak gunakan yang dekat saja? Kembali menatap pintu lift di hadapan yang baru saja terbuka, Jemimah lalu melihat Abiasa lagi yang sudah berdiri diam di depan pintu lift lainnya, tanpa sekalipun melihat ke arahnya, yang mendadak menjadi galau. Ini sudah pukul 10 malam lebih, dan dia akan berada di dalam lift sendirian? Menekan tombol buka tanpa melepasnya, wanita yang penampilannya sudah kuyu itu menatap lagi ke dalam ruang kubus lift yang penerangannya sedikit remang-remang. Lalu kepala berputar ke arah Abiasa, bergantian seperti itu sampai beberapa kali. Sadar jika Abiasa sengaja menjaga jarak dengannya, namun Jemimah juga cukup sadar jika ia takut turun sendirian. "Bapak, pintu!"
Pintu lift milik Abiasa sudah terbuka dan pria itu langsung melangkah masuk tanpa berkata apapun padanya yang terpaku diam. Dia akan ditinggalkan. Abiasa memutar tubuh menghadapnya dan pandangan pria itu terarah lurus dengan bosan. Hati-hati, Mima. Has katanya dengan unsur menyeramkan yang membuat Jemima langsung berlari ke arah Abiasa dengan cepat. Bapak jangan ditutup. Menekan tombol buka, Abiasa yang berusaha mempertahankan mimik mengintimidasi itu mengulum senyum ketika di depannya. Jemima seperti menggelinding. Bukannya wanita itu yang menghindarinya? Terlihat jelas tak mau berdekatan dengannya, tapi mengapa? Menyusulnya? Bapak, hosh! Jemima sudah masuk di dalam ruang lift yang pintunya segera tertutup. Membungkuk dengan tangan bertumpu di lutut, ia terengah sebelum mengangkat pandangan dan ditujukan kepada Abiasa. Bapak sengaja kan? Pekiknya marah. Tadi malam pulang jam berapa? Sudah melewati 2 minggu bekerja, dan hampir tiap hari selalu pulang malam, Jemima yang tampak lesu, mengangkat kepala untuk melihat Bang Iksan yang duduk di hadapannya. Sibuk terus, ya? Jemima mencebik, sebelum kembali tidurkan kepala di atas meja. Di antara aroma makanan yang menguar, membelai perutnya yang sudah kenyang dengan semangkok mie ayam bersama teman, wanita itu beristirahat di kantin yang tak seramai biasanya karena ada rapat di lantai 3 bagian operasional yang merupakan kawasan Galen selaku General Manager. Jemima tak ikut rapat karena Abiasa juga tak ikut ke dalam rapat tersebut. Lo kerja sampai malam berduaan sama Pak Yasa aja, suami nggak cemburu, Mim. Suami? Suami yang mana? Jemima menggeleng. Karena meski dia benar-benar bersama pria lain pun, Abiasa tak mungkin akan cemburu. Hush, memangnya Mima mau ngapain sama Pak Yasa? Hesti yang duduk di sudut meja menimpali candaan Iksan yang lalu tertawa. Gua nggak ada mikir apa-apa ke Mima. Malah ke Pak Yasa sih. Ya kalau si penjaga neraka itu wajib dicurigain, sih. Tapi memang doi normal. Tia ikut nimbrung dalam obrolan, menjawab ucapan Iksan. Duduk di samping kiri Jemima, ia lalu terkekeh namun tidak dengan Jemima yang yakin jika Abiasa masih normal. Beberapa kali ia bisa merasakan mentimun milik pria itu menusuk-nusuk punggungnya dan kadang di belahan. Aduh, hush Mima. Akhir-akhir ini pikirannya jadi butek begini. Agak penasaran sih sama orientasi seksualnya si Tiran. Mereka tertawa lagi kecuali Jemima yang diam-diam menghela napas. Entah mengapa, selalu ada perasaan bersalah tiap kali Jemima berkumpul dengan rekannya hanya untuk membicarakan Abiasa saja. Satu sisi, ia senang dapat leluasa mengejek pria itu. Tapi sisi yang lainnya, merasa ia sedang menguliti harga dirinya sendiri karena memperolok suami. Mim, lo lesu karena kerjaan apa karena LDM sama suami sih? Tia menggoyangkan bahu wanita di sampingnya yang hanya menggeleng lemah. Berhubungan jarak jauh dengan suami, dia bahkan selalu mendengar hela napas pria yang menikahinya itu. Hela napas yang begitu mengganggu. Hanya suara napas saja, tubuh Jemima bisa menjadi panas. Sebelum lo gila, kalau ada apa-apa mending cerita deh. Hesti menambahi yang kali ini berhasil membuat Jemima tertawa. Dia hanya akan dianggap makin gila jika menceritakan masalahnya. Apa yang mau mereka dengar? Jika sebenarnya dia menikah dengan Abiasa, begitu? Iya, cerita sama Mbak Hesti aja tapi beban hidup gua soalnya masih banyak. Imbuh Tia yang kemudian mendapatkan tarikan di rambutnya yang terurai dari Jemima. Soalnya masalah gua lagi panas-panasnya ini. Ya itu salah Anda. Iksan langsung menimpali dengan mimik menjengkelkan. Memangnya Anda siapa? Anda yang nikah, Anda yang cerai, kami juga yang disuruh menerima beban. Tia melempar bungkus kerupuk yang sudah kosong ke arah Iksan yang kemudian tertawa. Apalagi yang bikin lo gila? Rebutan anak belum Kalian sudah dengar kalau suami Bu Fatma di penjara? Dari Jemima, beralih pada Tia, namun belum sepenuhnya membahas tentang si janda muda, Hesti beralih pada berita yang baru sampai ke telinga tentang Fatma. Kali ini kompak menatap Hesti. Mereka berempat kemudian saling mendekatkan kepala. Benar, hari ini mereka hanya berkumpul berempat saja, karena Yusuf selaku staf di tim perencanaan ikut rapat di lantai 3, sementara Fatma hari ini tak masuk bekerja lagi. Katanya nganiaya orang gitu. Itu juga gue dengar dari tetangganya pas kemarin jemput Bu Fatma. Jelas Hesti. Membuat yang lainnya mendesis tak percaya. Fatma itu cari apa sih sebenarnya? Dia yang kerja, semua urusan dia urus sendiri, tapi suami begitu dipertahankan. Mereka berempat kembali duduk lurus bersama anggukan setuju mendengar ucapan Iksan. Gua lebih puas kalau suaminya di penjara karena Bu Fatma yang jeblosin sih. Ucap Tia, yang para teman sebut sebagai wanita paling berani karena dalam keadaan hamil, memutuskan untuk menceraikan suami karena telah menampar setelah ketahuan selingkuh.
Sekarang Tia yang masih berusia 26 menjadi ibu tunggal untuk anak lelaki yang baru berusia 9 bulan. Namun wanita ini masih terus bergelut dengan mantan dan keluarga suami yang ingin memiliki anaknya. Hatinya terbuat dari apa ya? Desah panjang Hesti yang tak habis pikir dengan Fatma yang mempertahankan pernikahan beracun seperti itu. Jemima yang mengangguk saja, lalu menarik gelas jus miliknya namun belum menyeruput, Hesti sudah berbicara lagi dan itu sebuah nasihat untuk dirinya. Awas ya, Mim. Kalau suami lo KDRT, please jangan lo kasih ampun. Mengedikan bahu, Jemima lalu menyeruput sisa jus nanas miliknya hingga tandas, sebelum kemudian ia letakkan kembali gelas kaca itu ke atas meja dengan sedikit gebrakan. Gigit termasuk KDRT nggak sih? Ucapnya begitu saja sebelum kemudian terbelalak dengan tangan membekap mulut ketika sadar jika sudah salah bicara. Aduh, pengantin baru. Iksan lalu berdiri, namun mimik menggoda masih terpatri di wajah, membuat wajah Jemima memerah seolah terbakar. Gigitnya di mana dulu, Mim? Imbuh pria itu kemudian tinggalkan Jemima bersama tawanya. Sementara dua orang lainnya yang masih duduk bersama Jemima mengulum senyum bersama tatapan menggoda yang sama seperti Iksan tadi. Itu sih keharmonisan dalam rumah tangga, Mim. Komentar Hesti, namun hati Jemima berteriak tidak dengan begitu kencang karena dia yakin yang Abiasa lakukan itu adalah penganiayaan.